Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya belajar bersama Bu Sarah? Kali ini kita akan belajar tematik kelas 4, yaitu tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran keempat. Sebelum memulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja? Apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Saat seseorang bekerja, mereka harus mempunyai nilai-nilai yang baik. Jujur dan kerja keras adalah nilai yang harus dimiliki. Apa yang dimaksud dengan jujur? Dan apa contohnya? Ayo kita simak cerpen berikut. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida temanku sebangku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai. Itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberinya kesempatan meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan, ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu, protesnya. Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu, pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar, Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberinya bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun, di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi, ia menggeleng pelan. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut,
Aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan, perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setauku, korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti, kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Setelah membaca cerpen pemimpin idola pemimpin yang jujur, mari kita menjawab pertanyaan berikut. Siapa saja tokoh yang ada pada cerita? Tokoh yang ada pada cerita antara lain aku sang penulis cerpen, Ida, Gugut, Ibu Tuti, dan teman-teman sekelas. Siapa yang mengikuti ulangan matematika? Yang mengikuti ulangan matematika yaitu aku sang penulis cerpen, Ida, Gugut, dan teman-teman sekelas. Apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Pada saat ulangan, Gugut berusaha mencontek ulangan Ida. Bahkan, Gugut mencoba menyuap Ida dengan memberinya uang jajan. Apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Ketika Gugut meminta jawaban, Ida hanya bergeming saja, tidak menghiraukan Gugut. Mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Ida tidak mau membantu Gugut karena menyontek merupakan perbuatan tidak jujur dan merupakan perbuatan korupsi. Hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Hal-hal baik yang bisa kita ambil dari cerita tersebut yaitu bahwa kita harus menerapkan sikap jujur dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk mengerjakan ulangan. Sikap apa yang perlu aku contoh? Untuk dapat memberikan pendapat terhadap sikap tokoh dalam cerita, kita dapat melakukan dengan cara berikut. Membaca jalannya cerita dengan seksama. Mencermati kalimat dan perbuatan yang menggambarkan watak tokoh di dalam cerita. Memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan dari tokoh dalam cerita. Menyimpulkan watak tokoh berdasarkan kalimat yang menunjukkan watak tokoh. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak berikut mengenai sikap-sikap Ida dan Gugut. Kemudian, kamu dapat menyimpulkan sikap apa yang perlu dicontoh. Sikap-sikap dari Ida antara lain rajin dan tekun belajar, jujur, sederhana, ramah, suka membantu, dan berpendirian kuat. Pendapatku tentang sikap Ida yaitu, saya suka dengan sikap Ida karena Ida memiliki sikap baik. Ida rajin dan tekun belajar. Ida juga jujur dan sederhana, meskipun berasal dari keluarga yang tidak mampu. Ida juga ramah dan sopan kepada siapapun. Ida suka membantu temannya yang kesulitan. Dan Ida juga memiliki pendirian yang kuat.
Sikap-sikap dari Gugut antara lain tidak jujur, malas, suka memaksa. Pendapatku tentang sikap Gugut yaitu saya tidak suka dengan sikap Gugut karena Gugut memiliki sikap yang buruk. Gugut malas belajar. Gugut juga tidak jujur dan suka memaksa. Apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Menurutku, sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila. Karena Ida sudah menerapkan sikap jujur. Sikap jujur baik dalam perkataan dan perbuatan merupakan sikap yang diajarkan pada setiap agama. Apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Menurutku, sikap Gugut tidak sesuai dengan makna sila pertama Pancasila. Karena Gugut sudah menerapkan sikap tidak jujur ketika mengikuti ulangan, yaitu dengan berusaha mencontek Ida. Bahkan, Gugut juga berusaha menyuap Ida. Mencontek dan menyuap merupakan perbuatan yang dilarang oleh setiap agama. Andai Ida memberikan contekan, apa yang akan terjadi? Kedua anak tersebut bisa jadi berdosa karena sudah berlaku tidak jujur dan melanggar ajaran agama. Andai Ida memberikan contekan, apa dampaknya bagi Gugut? Gugut akan semakin malas belajar dan selalu bergantung kepada orang lain, sehingga kemampuannya menjadi tidak berkembang. Andai Ida memberikan contekan, apa dampaknya bagi Ida? Ida akan terganggu konsentrasinya ketika mengerjakan ulangan. Selain itu, Ida juga merasa tidak mendapatkan keadilan karena orang lain bisa mendapat nilai bagus tanpa berusaha keras. Andai Ida memberikan contekan, apa dampaknya bagi guru yang mengajar? Guru tidak bisa mengukur kemampuan setiap siswanya, sehingga tujuan dari ulangan tidak tercapai. Mengapa kita harus jujur? Karena dengan bersikap jujur, kita selalu merasa tenang dan bahagia, disayang oleh orang-orang sekitar, dipercaya oleh orang lain, memiliki banyak teman, dan masih banyak manfaat lainnya ketika kita bersikap jujur. Apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Jika kita tidak jujur, maka hati kita tidak akan tenang karena takut ketahuan, tidak akan dibantu ketika kesulitan, tidak disenangi oleh orang lain, dijauhi teman, dan masih banyak dampak buruk yang menimpa kita ketika kita bersikap tidak jujur. Sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida, mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek. Dan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja adalah korupsi atau mengambil hak yang bukan miliknya. Sekarang coba perhatikan ilustrasi berikut. Arlita sedang membeli makanan di kantin sekolah. Saat itu, keadaan kantin cukup ramai. Banyak anak antri untuk membeli makanan.
Ibu penjual kantin menjadi terburu-buru melayani pembeli. Setelah mendapat makanan yang dipesan dan uang kembalian, Arlita langsung memasukkan uang kembalian ke saku dan kembali ke kelas. Ketika tiba di kelas, ia menghitung uangnya sebelum dimasukkan ke dalam tas. Ternyata ibu kantin keliru saat memberikan uang kembalian. Arlita segera kembali ke kantin dan memberikan kelebihan uang kembaliannya. Arlita takut ibu kantin akan rugi jika ia tidak mengembalikan kelebihan uang kembaliannya. Arlita merasa tenang setelah mengembalikan uang tersebut. Nah, itu tadi salah satu cerita seseorang yang telah menerapkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah berbuat jujur? Sekarang coba ceritakan. Demikian pembelajaran 4 dari tema 4 subtema 1. Untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang sudah kita bahas, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi video ini. Tetap semangat, rajin belajar, rajin berolahraga, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.